warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah. Allah zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Allah kembali pilih kita bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ringan kaki melangkah ke rumah Allah, salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, insyaallah pahalanya seperti salat malam sepanjang malam. Amin ya rabbal. Kita belum pernah Pak, dari maghrib sampai subuh salat terus, kita belum pernah. Tapi insyaallah pahala yang Allah berikan selain 27 kali lipat derajatnya, juga ketika sholat subuh berjamaah itu seperti sholat malam sepanjang malam. Amin ya rabbal. Dilanjut juga dengan ta'lim. Kita mengaji kembali kitab-kitab Al-Quranil Karim, kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengatur kehidupan kita agar ngaji ngatur jiwa. Ngaji ngatur jiwa agar kita hidupnya tidak kesasar. Maka majelis ini insyaallah akan terus bertambah berkahnya karena kita sudah mengirimkan doa kepada orang tua kita sudah meninggal dunia. Majlis ini akan tambah berkahnya karena kita sudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikata sayyahin. Bahwa sungguhnya di sisi Allah ada malaikat-malaikat yang sayyah, yang selalu berterbangan. Tugasnya cuma satu Pak, Bu. Ya, berarti dengerin ya. Itu malaikat sayyah itu tugas utamanya satu, yuballighuna lisalamakum. Menyampaikan salam Bapak Ibu semua kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Bapak masuk masjid ya, selain melangkahkan kaki kanan dulu Pak. Ya, melangkahkan kaki kanan. Sebelum Bapak berdoa boleh tuh, assalamu alayka ya Rasulullah. Kirimkan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Bapak berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki kanan melangkah. Itu namanya kita berupaya
berikhtiar selalu berakhlak kepada rumah Allah, Baitullah masjid. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita tambahkan sedikit ilmu pada insyaallah ini minggu terakhir di bulan Zulhijjah, betul Pak ya? Iya, beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan tahun baru Islam kembali 1445 Hijriyah. Bulan ini masih bulan yang Allah istimewakan, Allah muliakan. Begitu juga bulan depan, bulan Muharram. Mari kita terus jaga, jauhi maksiat dengan sekuat-kuat kita. Dan perbanyak amal taat juga dengan sekuat-kuat kita. Karena bulan yang mulia, anna ta'ah khairu aksaru sawaba. Setiap ketaatan di bulan yang Allah muliakan, pahalanya pun dilipat gandakan. Tapi ketika maksiat di bulan yang Allah muliakan, asyaddu iqaban, dosa dan azabnya pun dilipat gandakan. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir. Ya, setiap langkah kaki bapak ke masjid sudah ampunan dosa Pak. Setiap langkah kaki bapak ke masjid, setiap istighfar kita semuanya, jangan khawatir dosa kita banyak, karena potensi ampunan dari Allah pun lebih banyak dari dosa yang pernah kita lakukan. Tuh. Jangan pernah khawatir dosa kita banyak, ampunan dan rahmat Allah pasti lebih banyak dari dosa yang pernah kita lakukan. Teringat Pak, dalam kitab Dzurratun Nasikhin, bagaimana enggak besarnya itu dosa preman. Dalam kitab Dzurratun Nasikhin diterangin Pak, ada preman pengen tobat Pak. Pengen tobat kenapa? Karena sudah membunuh 99 orang Pak. Bayangin, preman sudah membunuh 99 orang. Akhirnya dapat hidayah sama Allah. Pengen tobat, datang ke Ustadz, saya pengen tobat. Dosa sudah banyak banget katanya. Ustadznya nanya, romanya ustadznya masih mengkel, belum mateng banget ustadznya gitu. Itu preman ditanya, emang dosanya apa Bang? Aduh Ustadz, dosa saya sudah membunuh orang. Membunuh? Iya. Berapa orang? 99 orang. Itu Ustadz kaget langsung, waduh, kau sudah merampas hak Allah. Mencabut nyawa Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Dosa kamu begitu besar, sulit untuk diampuni. Waduh, Ustadz begitu Pak, marah-marah sama preman tadi. Lah premannya dalam hati tambah kesel Pak. Premannya tambah kesel. Dan niat benar-benar pengen tobat diginiin. Mendingan saya genapin aja nih orang katanya. Mendingan saya lurusin, saya lempengin jadi 100. Akhirnya dibunuh juga itu Ustadz. Dibunuh saking kesel gituin nama Ustadz, mau tobat dikatakan dosa begitu besar, kata tidak akan diampuni Allah. 100 Pak, pas, cepet. Ustadz itu dibunuh juga. Akhirnya preman tadi ya mengembara lagi, mencari lagi ustadz yang bisa membimbing dia untuk bertobat. Ketemulah ustadz yang sudah matang. Kalau tadi ustadznya masih mengkel, ibarat buah-buahan. Ini sila saya doang. Ketemulah ustadz yang benar-benar sudah matang, kearifannya, keilmuannya. Ustadz, saya mau tobat kepada Allah. Langsung, alhamdulillah, Allah pasti menerima tobatmu. Insya Allah Allah akan menerima, mengampuni dosa-dosamu. Dosamu apa? Cerita lagi. Dulu mah 99 saya membunuh orang. Kemarin saya ketemu Ustadz, akhirnya saya genapin jadi 100. Apa kata Ustadz yang tadi? Berapapun banyaknya dosamu, maka ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosamu. Tapi tentunya ada syariatnya, ada usahanya. Kamu jangan pulang lagi ke kampungmu, karena kampungmu adalah kampung yang akan membawamu kembali kepada maksiat. Pindahlah kampung yang orang-orang soleh katanya.
Akhirnya preman tadi senang dinasihatin Ustadz tadi, dia ingin kembali tapi bukan ke kampungnya yang penuh maksiat, dia ingin kembali pindah tapi ke kampung yang orang-orang yang bersama orang-orang soleh. Di perjalanan Allah cabut ruhnya, Pak. Meninggal dunia itu preman. Nah, di situ diterangin antara malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Ini bagianku, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmah, enggak, ini bagianku. Mereka berdialog. Karena malaikat azab merasa ini orang dosanya banyak banget, sedangkan malaikat rahmat menganggap ini orang dalam perjalanan menuju taubat kepada Allah. Maka malaikat Jibril pun diutus. Ya Jibril, perintah Allah, ukur saja tuh preman itu, deketan mana dari kampungnya yang penuh maksiat dengan rencana dia ke kampung bersama orang-orang soleh. Begitu diukur, Pak, jaraknya lebih dekat daripada kampung yang orang-orang soleh. Perjalanan si preman tadi, Pak. Maka Allah pun mengampuni dosanya dan mendapatkan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kita harus punya optimisme bahwa kita setiap hari tentu berbuat dosa. Betul, Pak ya? Ya, sering saya katakan di tubuh kita ini ada 7 anggota tubuh yang sering berbuat dosa. 1, mata. 2, telinga. 3, mulut. 4, apa nih? Tangan. 4. 5, apa nih? Perut. Maksudnya isi perut. Yang ke-6 di bawah perut. Saya tahu bentuknya tapi saya lupa namanya. Di bawah perut. Nah, yang ke-7 kedua kaki. Itu 7 anggota tubuh itu setiap hari berbuat dosa, Pak. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka majelis ini insya Allah salah satu ikhtiar kita, ampunan dosa sedang menanti kita. Orang yang jarang beristighfar ketika sering ngaji jangan khawatir, Pak. Yang istighfarnya para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Para malaikat kalau bapak-bapak ibu lagi ngaji diberi istighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Tentunya dosa-dosa minas shaghair, dosa-dosa yang kecil-kecil. Ya. Kalau dosa yang besar perlu taubat nasuha yang ada ritualnya. Bagaimana taubat nasuha ritualnya? Ya tentu yang 3 ini menjadi syarat, kata Imam Ghazali. Yang pertama menyesali bahwa itu adalah dosa besar, lalu kemudian tidak mengulanginya lagi, tidak mengulangi lagi dosa tersebut, dan yang berkembali kepada amal-amal soleh. Itu syarat taubatan nasuha. Pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u da'awatin, ada 4 macam doa. La turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Maka berhati-hatilah dengan 4 macam doa ini, Pak. Maksudnya doa yang diucapkan oleh 4 golongan ini. Arba'u da'awatin, ada 4 doa-doa yang dipanjatkan, la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul haji hatta yarji'a. Yang pertama doanya orang yang pergi haji hatta yarji'a, sampai dia kembali. Yang baru pulang haji kayak Pak Hasan,
Ustadz, siapa lagi tuh yang pokoknya jamaah sini mungkin ada yang berangkat haji. Da'watul haji hatta yarji'a. Orang yang berdoa golongan pertama ini, maksudnya orang yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, sampai dia kembali doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, Pak. Haji yang dimaksud ini adalah haji yang benar-benar lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajimul hajja wal umrata lillah. Yang lillah betul. Maksud lillah itu bukan hanya berangkatnya lillah, ongkosnya pun benar-benar lillah. Ongkos lillah maknanya bersih, Pak. Ongkos untuk pergi hajinya bersih. Tidak ada yang haram. Dia nabung benar-benar nyicil udah lama dari uang yang halal. Bersih ongkosnya. Karena ada hadis yang lain nerangin, idza hajjar rajulu bimalin haramin faqala labbaika faqala lahu azza wa jal la labbaika wala sa'daik. Imam Ad-Dailami pun menerangkan, ketika ada orang yang berangkat haji ternyata bimalin haramin, dengan harta yang haram, walaupun dia mengatakan faqala labbaik labbaik Allahumma labbaik, terus berbusa-busa berzikir dengan kalimat tersebut, tapi kata Allah qala lahu azza wa jalla, Allah pun berkata la labbaik wala sa'daik, aku tidak memanggilmu kata Allah, dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Ini ketika jamaah haji bekalnya dengan yang haram. Nah, doa golongan orang yang haji tidak ditolak maksudnya adalah tidak ada yang haram. Yang kedua, nah sebelum saya lanjutin, Bapak yang sudah ketemu tetangga yang pulang, udah pada minta doanya belum? Yang belum silahkan datangin, Pak. Doanya masih makbul tuh, masih la turaddu. Minta doain hajat Bapak apa boleh. Pak Haji baru pulang ya, doain saya. Kenapa? Ini anak saya pengen cepet ketemu jodoh, doain. Misalnya gitu tuh. Pak Haji doain, ini saya lagi punya hajat. Apa hajatnya? Saya pengen kawin lagi. Nah itu mah tak dulu dah. Pengen kawin lagi. Ibu punya hajat apa? Datang kepada orang yang baru pulang haji. Atau bahkan mungkin saudara bapak ibu masih di Mekah nih. Mungkin kan masih ada yang belum pulang. Ayo yang masih di Mekah, Bapak nitipkan doa ke sana. Mereka akan membacakan doa, insya Allah doanya la turaddu, tidak akan ditolak. Yang kedua, golongan yang tidak akan ditolak doanya yaitu wa da'watul ghazi hatta yasdura, yaitu doanya orang yang ghazi, yang pergi berperang, hatta yasdura, sampai dia kembali dari peperangannya. Ya, zaman Nabi dulu yang kita melihat sejarah perang jihad fisabilillah, kalau zaman sekarang kan tidak ada. Perangnya zaman sekarang jihadnya memerangi hawa nafsu. Termasuk Bapak Ibu datang ke masjid ngaji seperti ini, insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk golongan yang sedang berjihad fi sabilillah. Yang ketiga, singkat saya Pak sengajinya, wa da'watul maridi hatta yabra'a. Wa da'watul maridi, doanya yang ketiga, golongan yang tidak ditolak doanya orang yang sakit. Wa da'watul maridi, doanya orang yang sakit, hatta yabru'a, sampai hilang penyakitnya, maksud sampai sembuh. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak, ketika bapak diberikan ujian musibah sakit dari Allah, sesungguhnya itu sedang diberikan kenikmatan juga.
Kenikmatan apa? Kenikmatan ketika berdoa, doanya termasuk yang tidak ditolak, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sakit, wayahna banyakin doa saja kepada Allah. Doa tentu yang baik-baik untuk diri kita yang sedang sakit, untuk keluarga kita, dan doa untuk hajat kita, khususnya hajat kehidupan akhirat. Ya Allah, Kau berikan aku penyakit, aku terbaring tak berdaya sampai hari ini. Jika Engkau berkehendak beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun akan mencabut nyawaku, ya Allah, berikan kematianku husnul khatimah. Ini doa ketika misalnya Bapak lagi sakit dipanjatkan, insya Allah doanya termasuk la turaddu, tidak akan ditolak. Begitupun hajat-hajat yang lain. Dan ketika Bapak Ibu menengok orang yang sakit, selain Bapak Ibu mendoakan orang yang sakit tadi semoga cepat mati penyakitnya, diterusin, jangan cepat mati, berhenti. Cepat sembuh penyakitnya, hilang penyakitnya. Nah, Bapak Ibu pun boleh minta didoakan dari orang yang sakit. Karena tadi wa da'watul maridi, orang yang berdoa yang sedang sakit itu termasuk la turaddu. Tapi tentu kayak haji tadi, yang sakitnya ini yang sabar, yang tetap tidak meninggalkan sholat. Karena banyak orang yang sakit di rumah sakit gampang banget ninggalin sholat. Alasannya wudhu, alasan tidak susah wudhu, padahal sedang sakit Islam selalu memberi kemudahan. Ya. Ada orang sakit dalam kondisi apapun dia tidak meninggalkan sholat. Wudhunya ya tayamum. Ya, kondisi apapun dia tetap sholat. Allah Maha mengetahui kesulitan kita, ibadah kita pun Allah Maha mengetahuinya. Nah, sholatnya tidak ditinggal, kesabarannya begitu kuat, maka doa orang sakit ini insya Allah la turaddu. Bapak Ibu juga kalau nengok orang sakit, sering saya terangkan, kalau nengok orang sakit, Pak, satu saja Bapak ditengok tuh orang sakit, tetangga Bapak, keluarga Bapak, sahabat Bapak, itu 70.000 malaikat beristighfar, Pak, kepada Allah selama 12 jam, Pak. Kalau Bapak pagi sampai maghrib, dari maghrib kalau Bapak nengoknya malam, dari malam sampai subuh, itu malaikat 12 jam itu. Walaupun Bapak nengoknya paling berapa, 15 menit ya, paling nggak ada yang lama dan nengok orang sakit itu. Maka pahala orang yang nengok orang sakit itu luar biasa, Pak, besarnya. Dalam hati Bapak kalau ada tetangga sakit, dalam hati, alhamdulillah ada tetangga sakit ini, saya kesempatan mendapat doanya dari para malaikat. Bapak buruan jenguk, tapi tolong dihibur yang sakitnya. Cara ngibur orang sakit, kalau datang jalannya miring. Jalannya miring, Pak, Bu. Kalau yang orang sakit jalannya miring. Tangan kanannya nenteng jeruk 5 kilo. Kan miring tuh jalannya. Ya kalau jalannya tegap boleh, nggak apa-apa, berarti nyiapin amplop. Seneng gak, Pak, orang sakit kalau yang jenguknya bawa tentengan sama ngasih amplop? Yang sakit seneng gak, Pak? Seneng banget. Masalahnya, Pak, pengalaman saya pengalaman, Pak, waktu sakit tengokin, wah ada yang bawain parcel. Seneng banget saya, ya Allah, jangan sembuh dulu ya Allah, ntar. Ya, pesanannya begitu. Mendapatkan doa 70 malaikat kalau menghibur yang sakit. Tapi kalau nakut-nakutin ya sebaliknya. Sakit apa, Pak? Aduh, jantung udah berdebar-debar terus ini. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Wah, saudara saya 7 hari kemarin mati, Pak. Nah, kalau kayak gitu mah gimana nggak takut itu yang sakit tuh. Dah, wa da'watul maridi hatta yabra. Yang ketiga, yang keempat. Berarti dengerin gitu ya. Udah pengen 4 aja ya, udah 4 betul.
Wa da'watul akhi li akhihi. Yang keempat, doa golongan yang tidak akan ditolak oleh Allah. Wa da'watul akhi, doanya saudara li akhihi kepada saudaranya yang lain, bidhohril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya. Bapak doain saudara bapak. Nah, saudara yang didoain itu tidak tahu sedang didoakan oleh bapak. Nah, doa saudara kepada saudara, mau kakak, mau adik, mau tante, mau bibi, mau saudara, apalagi saudara kandung, ini termasuk la turaddu. Kenapa? Bidhohril ghaibi, karena doanya tanpa sepengetahuan saudaranya. Saya terusin dulu. Wa asra'u haula'i da'awati ijabah. Nah, dari 4 golongan tadi Pak, yang doanya tidak ditolak, satu orang pergi sampai kembali. 2, orang yang pergi perang jihad fisabilillah. 3, doanya orang yang sakit sampai sembuh, biar danta nih, biar. Nah, yang keempat, doa kepada saudara yang tidak diketahuinya, dari 4 macam ini Pak. Apa kata Nabi? Wa asrau haula'i da'wati ijabah, yang paling cepat diterimanya, yaitu da'watul akhi li akhihi bidhohril ghaibi. Dari 4 tadi, yang paling cepat sampai doanya kepada Allah itu doanya saudara kepada saudaranya bidhohril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya. Nah, kita selama ini sering nggak doain saudara kita tiap hari. Ada saudara yang mau hajatan misalnya, bapak habis sholat, ibu habis sholat tuh berdoa kepada Allah. Ya, intinya ya Allah, itu saudara saya mau hajatan, ya Allah semoga diberikan kelancaran semuanya, ya Allah semoga tamunya pada datang semua, ya Allah semoga cuacanya cerah, ya Allah semoga saudara saya sehat semuanya, ya Allah. Ini misalnya doa seperti itu tuh. Ini termasuk doa yang paling cepat, karena itu saudaranya yang didoain dia nggak tahu. Nah, la turaddu, tidak ditolak, ini tentunya ada akhlak doanya Pak, ada akhlaknya. Kita kalau mau berdoa akhlaknya dipakai Pak sama Allah, sama Nabi Muhammad. Jadi bagaimana akhlak berdoa? Ya, akhlak berdoa tentunya yang pertama, kita jangan pernah tidak bersolawat pada Muhammad. Solawat pada Nabi Muhammad. Puji Allah. Allah dipuji dengan berbagai pujian yang masyhur apa? Alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu bentuk kita memuji Allah Pak. Bisa juga kita memuji Allah dengan asmaul husnanya. Ya Karim, ya Ghaffar, ya Latif, ya Khabir. Jadi 2 ini jangan ditinggal Pak. Sholawat kepada Nabi, atau dibalik memuji Allah lalu disambung sholawat para Nabi, baru inti doanya. Ketika Bapak Ibu berdoa tidak bersolawat para Nabi, itu doa tuh ngatung, bahasa kitanya ngatung antara langit dan bumi, ngatung di awang-awang Pak. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Bapak tidak, jangankan doa Pak, sholat saja. Bapak sholat, maknanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Bapak sholat nggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, sholatnya sah tidak Pak? Nah itu fardu ain, itu sholat Pak. Kalau Bapak sholat tidak membaca sholawat pada Nabi Muhammad, dipastikan sholatnya tidak sah. Apalagi doa-doa kita yang lain. Sholat saja udah begitu. Kapan ketika kita membaca sholat, ketika sholat yang wajib? Kapan Pak? Ketika sholat membaca sholawat yang wajib ketika kapan? Tahiyat awal apa akhir? Akhir. Ketika tahiyat awal mah sunnah kan Bu. Yang wajib ketika tahiyat akhir. Jadi berdoa itu jangan lupa tadi, alhamdulillahirabbil alamin, paling sedikit mengucapkan alhamdulillah. Lalu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah,
Habis itu boleh pakai bahasa Indonesia, Pak. Boleh. Bapak nggak bisa bahasa Arab, nggak apa, pakai bahasa, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dosaku banyak banget ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Terus ya Allah, berikan keberkahan rezeki kami, keluarga kami ya Allah. Boleh dengan bahasa kita. Tuh, ini la turaddunya begitu. Walaupun apa tadi itu namanya? Wa da'watul ghazi, wa da'watul haji, wa da'watul maridi. Tapi kalau doanya tadi tanpa bersolat pada Nabi Muhammad, sama doanya pun ngatung. Nah, ini penting Bapak Ibu pahami, ketika berdoa jangan lupa memuji Allah dan jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian 4 doa yang insyaallah menjadi amaliah kita. Mari yang punya saudara yang pergi haji minta didoakan, yang sedang sakit juga berdoa, dan sering kita mendoakan saudara kepada saudara bidhil ghaibi tanpa sepengetahuannya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.